Baik, untuk membuka keberkahan acara ini kita buka dengan umur kita bersama-sama Al-Fatihah. Senang sekali saya berjumpa dengan karyawan Grand Corporation yang menggunakan tagline Soul Power. Nah, pada kesempatan hari ini pertemuan perdana, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diusahakan oleh Mas Didi dan keluarga beserta seluruh karyawannya Allah balas dengan kebaikan. Ya, Allah ganti di dunia plus Allah ganti di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita pertama ini juga bukan pertemuan yang membosankan. Sehingga kalau saat ini sudah ketemu, Jumat lagi, insya Allah kita ketemu lagi. Karena ke depan, insya Allah semua film yang saya siapkan, ini baru selesai tadi kurang lebih jam 6. Pada ini saya selesai, kemudian saya montage YouTube, edit sebentar, saya tinggal upload, nanti saya edit lagi. Dan saya sempatkan untuk ketemu dengan Pak Jiringan membawakan sebuah materi yang berjudul Kuputuskan Setia. Sekarang saya tanya kepada yang mas-mas, mas-masnya dulu. Harga kesetiaan untuk membangun rumah tangga itu penting apa belum? Penting atau sangat penting? Sekarang saya tanya kepada mbak-mbak. Ya, Mas, kalau seandainya ada dua cowok yang suatu saat yang belum nikah ya, misalkan ya, menjadi dua pilihan calon Anda, yang satunya gaji 3 juta, satunya gaji 5 juta, pilih yang mana? 5 juta. Yang 3 juta, yang 5 juta kan ya, sepakat ya? Sepakat. Yang 5 juta gajinya ternyata playboy, yang 3 juta setia. Sekarang saya tanya, tetap pada pilihan juta atau 3 juta? Tidak ada pilihan yang 5 juta tapi setia. Ada, dalam kehidupan nyata ada orang-orang seperti itu. Tapi saya ingin mengilustrasikan bahwa ternyata harga kesetiaan itu bisa menempati posisi prioritas pertama, mengalahkan dengan pendapatan seseorang. Betul nggak gitu? Buat apa kalau seandainya kita menjalin pernikahan, ya seminggu sudah bubar, ya gajinya besar tapi bubar. Buat apa? Nggak merasakan gaji yang besar dan manfaat gaji yang besar. Tapi kalau seandainya betapa banyak orang yang gajinya bisa dikatakan cukup untuk beli makan, beli sepeda motor, beli mobil, nabung, biaya anak, ya cukup. Segala dibangun dengan kesetiaan itu menjadi sebuah hal yang istimewa. Betul nggak Mas Aji? Ini Mas Aji sih orangnya setia. Ya, insya Allah orangnya setia. Karena saya kenalnya Mas Aji jadi targetnya. Lama-lama nanti insya Allah saya kenal dengan Pak Jangan setia. Perkenalkan nama saya Chandra, ya. Mbak, saya sudah berpartner dengan Mas Didi sudah lama dan sekarang bergabung dengan Grand Corporation. Kita akan bahas tentang pertemuan pertama ini tentang Kuputuskan Setia. Setia ini penting, ya, bahkan menduduki posisi pertama ketika dipilihkan dengan atau dibandingkan dengan harta. Ya, saya akan ilustrasikan teman sekalian. Ya, di sini saya ada sebuah gambaran kisah yang menjelaskan tentang Bapak Eko Pratomo Suyatno yang usianya kurang lebih sekarang 60 tahun bahkan lebih. Beliau ini miliarder, ya. Beliau ini pengusaha, ya. Dia dikaruniai 4 anak. Qadarullah, Allah itu memberikan ujian lewat istrinya. Ketika melahirkan anak yang keempat, istrinya lumpuh. Otomatis bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dan ternyata, ya, suaminya ini rela merawat istri yang lumpuh itu sejak kelahiran anaknya sampai anaknya sekarang yang terakhir dilahirkan itu sudah hampir lulus kuliah. Dan kurang lebih ya perjalanan pernikahan beliau ini kurang lebih sudah 32 tahun. Dan merawat kondisi ibunya yang sakit, atau istrinya yang sakit itu kurang lebih 25 tahun. Ketika suatu saat anaknya yang 3 itu sudah menikah, kemudian kembali untuk menjenguk orang tuanya, bersama si bungsu berkumpul menjadi satu dalam sebuah pertemuan. Mereka menanyakan untuk keempat kalinya, ayah nggak mau nikah lagi? Kita sudah mengizinkan loh ya, dan ibu insya Allah juga mengizinkan ayah menikah lagi karena kondisi ibu seperti ini. Ayah nggak mau dah kalau seandainya nanti dirawat oleh orang yang lain ya di sisi ibu, karena memang ayah membutuhkan itu. Apa jawabannya? Anak-anakku, jika perkawinan dan hidup di dunia itu hanya untuk nafsu,
mungkin Bapak akan menikah lagi. Tetapi ketahuilah dengan adanya ibu kalian di sampingku itu sudah lebih dari. Dengan kata-kata seperti ini menunjukkan ya kalau beliau itu adalah orang yang setia. Betul? Betul. Karena dia padahal di dengan kondisi seperti ini itu boleh, silakan, ya. Tapi ternyata ketika anaknya sudah menanyakan keempat kali dengan pertanyaan yang sama, ayah kok nggak nikah lagi? Jawabannya seperti itu. Kalian menginginkan Bapak bahagia, tapi coba bayangkan, apakah batin Bapak akan bahagia meninggalkan ibumu seperti ini sekarang? Padahal dulu kita berjuang bersama-sama melahirkan kalian, ya, menjadi orang yang sukses sekarang. Tapi ketika ibumu sakit seperti ini, apakah batin ayah akan merasa bahagia? Ya, cukup ibumu yang ada di samping. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata laki-laki seperti ini itu adalah laki-laki yang spesial, betul? Betul, spesial dan setia banget kepada istri. Ya, kalau seandainya saya tertarik dengan ini, jika perkawinan hidup di dunia itu ya hanya untuk nafsu, semua akan kelihatan kurang, betul ya? Semua kalau seandainya kacamatanya itu nafsu, rumput tetangga itu akan selalu hijau. Paham maksud saya? Rumput tetangga akan selalu hijau. Nggak pernah merasa cukup dan nggak pernah merasa bersyukur, sehingga selalu toleh kanan pengen memiliki, toleh ke kiri pengen memiliki, toleh ke depan pengen memiliki, semua bisa dimiliki. Padahal Rasul pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, seandainya seorang anak Adam manusia itu dikasih gunung yang semuanya isinya emas, dia akan minta gunung yang kedua. Karena tabiat manusia itu nggak merasa cukup, ya. Ada hal yang mendasari sehingga manusia itu cukup. Apa itu? Dengan bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sini kita akan berbicara tentang lebih banyak tentang setia. Kalau seandainya, ya, kita melihat kasus-kasus yang ada kenapa kok tidak setia, ya, sehingga berujung kepada divorce, ya. Apa divorce? Cerai. Ya, ini ternyata banyak faktor yang melatar belakangnya. Ini yang berumah tangga harus hati-hati ya. Karena ada 3 hal yang di dalam Islam itu candaannya dianggap serius, seriusnya dianggap bercanda. Seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Yang pertama masalah talak. Jadi bagi laki-laki jangan semena-mena jadi pemimpin kemudian dia terucap kata talak. Bercanda Ustaz, tapi itu sudah sah talak. Hati-hati. Bagi bapak-bapak atau para suami, hati-hati. Ya, talak itu walaupun candaan akan dinilai itu talak satu. Ya, talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Tapi kalau talak yang ketiga dia nggak bisa rujuk, maka istrinya harus menikah dulu dengan orang lain, kemudian bercerai baru bisa balik ke dirinya. Jadi di dalam Islam seperti itu. Makanya candaannya talak ini cerai. Saya pulangkan kamu ya nanti ya ke orang tuamu ya. Tapi maksudnya sudah ada niat untuk menceraikan istrinya, maka itu sudah jadi cerai. Ini yang berbahaya. Yang kedua, ya, masalah nikah. Nggak boleh dimain-mainin juga. Masalah nikah. Dan yang ketiga, masalah rujuk. Jadi kalau seandainya 3 hal ini dibuat candaan, ini bisa dianggap serius. Dan seriusnya juga dianggap serius. Ini yang harus kita pahami teman sekalian. Sehingga di dalam rumah tangga itu, ya, ini bisa dihindari. Walaupun sebenarnya divorce itu di dalam Islam boleh sekalian. Tapi ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pernikahan ini menyempurnakan separuh agama dari seseorang dan separuhnya itu dicari dengan amal soleh yang lainnya. Jadi kalau seandainya divorce itu menandakan separuhnya tadi kita gugur. Ya, maka kita tidak ingin kasus-kasus yang ada itu seperti ini. Tahun 2017 grafiknya naik hingga tahun 2019, tahun 2020 awal corona orang sudah enggak lagi bercerai ya, mungkin corona. Tapi setelah corona selesai naik lagi gitu ya. Grafiknya tahun 2022 sebanyak 500 ribuan kasus di seluruh Indonesia. Dan yang bapak-bapak kalau seandainya kita lihat alasannya bercerai sih apa? Menurut beberapa informasi dari berita, ya, dikutip dari detik.com, bahwa ternyata masalah ekonomi, kemudian orang ketiga ternyata menjadi salah satu permasalahan kenapa perceraian itu bisa terjadi.
330 mama. Ini maksudnya mama ini bahasa Papua ya. Karena ini dikutip oleh Detik Sulsel, tapi beritanya adalah tentang kondisi di Papua bahwa 330 orang wanita itu disorong itu gugat cerai suaminya. Karena dua alasan. Yang pertama kenapa? Ekonomi. Yang kedua orang ketiga. Orang ketiganya istri apa suami? Oh, suami dan istri. Istri nggak mau disalahkan, suami nggak mau disalahkan. Ya dua-duanya punya orang ketiga ya, luar biasa. Alasan yang nggak masuk akal juga kadang gini, teman sekalian. Ya. Kalau saya baca berita teman sekalian, gara-gara diberi mie instan setiap hari, pria akan menceraikan istrinya, mereka. Maka ibu-ibu, mbak-mbak yang punya suami, jangan sering-sering kasih mie instan ya, karena bisa emosi. Ustaz, suami saya suka mie instan gitu. Tapi setiap hari. Dan setelah saya baca berita ini, setiap hari memang disediakan mie instan. Dan kalau belanja besar itu pasti selalu ada mie instan. Sehingga kadang suaminya bosan ya, sampai suaminya menceraikan istrinya karena mie instan. Berapa sih harga mie instan? Berapa? 3.000. Ya, luar biasa. Ini yang kita tidak inginkan. Maka harga kesetiaan itu sangat penting teman sekalian. Kemudian dikutip lagi dari suarasumber.id, kasus perceraian di Kota Padang itu didominasi oleh usia 30 sampai 39 tahun. Ya, kenapa alasannya? Suaminya sering pulang larut malam. Ini suami-suami yang suka pulang larut malam. Ini bukan suara nih. Aja. Kameranya Ustaz, izinnya itu jam sama jam berapa Ustaz? Tuh, kameranya. Nggak tahu Ustaz, ya. Ayo. Itu kasus kayak gini. Ya, bayangkan ini ya. Perceraian karena suami pulang larut malam. Luar biasa. Kemudian kasus perceraian yang lain lagi, 114 mengajukan gugat cerai dari istri di Lamongan. Sebagian besar gara-gara suami kecanduan Itu lagi selalu pati-pati nih. Wis, saya baik. Yang tahun sekarang, ya luar biasa sekali. Kasusnya macam-macam. Dan setelah disurvei teman sekalian dari Lokadata, bahwa ternyata ada 8 sebab. Yang pertama karena bertengkar, yang kedua karena masalah ekonomi, yang ketiga karena meninggalkan pasangan, yang keempat karena KDRT, yang kelima itu perbuatan maksiat, mabuk, madat, judi, zina, yang keenam poligami, ya, yang ketujuh kawin paksa, dan yang terakhir lain-lain alasan. Wow, banyak ya, luar biasa sekali teman sekalian. Nah, pertanyaan saya, jawab bareng-bareng. Benar atau tidak? Jika dikhianati itu sakit. Ya. Sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini betul? Pernah dikecewakan? Pernah di PHP-in? Pernah di ghosting? Pernah semua? Iya, korban. Korban apa pelaku? Beda ini soalnya kata-katanya ya. Karena mesti kalau ada korban ada pelaku. Nah, jawab bareng-bareng yang tegas. Saya tanya, benar atau tidak jika dikhianati itu sakit? Benar. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana jika yang berkhianat itu adalah kita nuntut orang lain itu untuk setia, kitanya yang kita nuntut orang lain itu untuk balas chat kita cepat, kitanya nggak balas cepat. Kita menuntut ya sering pengen ditanya sesuatu yang manja, sudah makan belum, sudah sholat belum, kitanya nggak demikian. Kita dituntut untuk mencurahkan waktu. Perhatikan dong aku, jangan sibuk main game sendiri. Tapi ternyata kitanya juga berlaku seperti aku yang sama di saat yang berbeda. Tapi pertanyaan saya ini beda, bukan untuk manusia. Bagaimana jika yang berkhianat adalah kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu. Ini pada manusia.
Tapi bagaimana kalau seandainya kita berkhianat kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan selama ini kita menuntut minta banyak sama Allah, kitanya sendiri ketika dipanggil Allahu Akbar, mana ini Mas Agus? Mana pahala nih? Bisa jadi buat tuntutan hidup yang kita minta sama Allah, tapi kitanya nggak mau melakukan perintah Allah. Jangan-jangan yang berkhianat itu bukan orang lain, tapi kita kepada Allah Subhanahu. Ini pembahasannya mendalam sih. Hati-hati, sudah mulai mendalam. Tadi itu pengantar, ya, bahwa kita kesetiaan itu sangat diperlukan, apalagi kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan untuk beramal sebelum datang fitnah. Rasul menyampaikan, bersegeralah ada semua yang ada di sini, laki-laki dan perempuan, jika Anda sudah mumayyiz, sudah balik dan baligh, ya, bersegeralah sebelum ada fitnah suatu saat yang datang menghampiri Anda, yang bisa merubah seseorang yang awalnya paginya itu beriman kepada Allah, sorenya kafir, sudah murtad. Atau sebaliknya, sorenya itu beriman kepada Allah, besok paginya dia sudah beriman. Kenapa? Karena godaan dunia yang sangat banyak sekali. Ia menjual agamanya karena sedikit keuntungan dunia yang ingin berapa. Nah, ini cerminan bagi kita teman sekalian, ya, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa harus cepat-cepat beramal sebelum ada fitnah. Saya kasih tahu teman sekalian sebuah kisah, namanya, ya, kisah tentang salah seorang tabi'in generasi Rasulullah SAW setelah sahabat, namanya Abdah bin Abdul Wahid. Abdah bin Abdul Wahid ini, dia adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz, semua, ya, semuanya dia hafalkan. Dia adalah seorang pejuang. Ketika dia berkesempatan untuk berperang di jalan Allah, mengikuti pasukan-pasukan kaum muslimin yang lainnya, berperang melawan musuh Allah. Ketika dia berhasil, ya, untuk memasuki sebuah wilayah Romawi, ya, ketika dia hendak mau berperang, tiba-tiba di salah satu pemukiman warga itu ada perempuan cantik rambut pirang, hafiz Quran. Ketika berperang, kelihatan perempuan. Setan datang padanya. Udah, ini kesempatan kamu, Abdan bin Abdul Rahim. Kalau seandainya kamu tidak mengambil kesempatan ini, perempuan itu akan. Dan ternyata, ya, hidayah itu sudah mulai tertutup dengan dirinya, karena bisa niatnya itu salah ketika dia berperang di jalan Allah, sehingga dia mengirimkan surat kepada perempuan itu dengan bahasa yang menarik sekali. Adinda, oh hai Adinda, gimana caranya saya bisa menjadikanmu istri saya? Langsung, ya. Apa jawabannya? Balasannya kakak. Ada Adinda, ada kakanda. Kakanda, jika Anda memang mau menjadi pemimpin saya, imam saya, ya, maka keluarlah dari agamamu, ikutlah agama. Itu syaratnya. Kalau ada keluar, saya mau menikah dengan. Kalau ada mas beragama Islam, saya tidak akan mau. Apa jawabannya? Ya, saya akan nikah dia, dan saya akan keluar dari agama. Dinasihati oleh sahabat yang lain, wahai Abdah, mana malam 30 juz itu? Kenapa kamu rela menggadaikan agama untuk secuil kepentingan dunia? Dia mengatakan semua hafalan saya hilang saat ini setelah menikahi perempuan, dan tersisa Quran surat Al-Hijr cuma 2 ayat, ayat 2 dan ayat 3 yang menjelaskan bahwa angan-angan orang-orang kafir ketika sudah di akhirat nanti dia ingin dikembalikan ke dunia untuk beriman kembali, dan menggambarkan apa yang telah dialami oleh Abdah bin Abdul Rahim. 30 juz, ya, yang tersisa Quran surat Al-Hijr cuma 2 ayat, ayat 2 dan ayat 3. Nanti setelah acara coba lihat Quran surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Tersisa itu tuh yang mengingatkan tentang proses dia kenapa kok bisa menjadi murtad. Hanya karena gara-gara wanita. Dan betul, ujian para laki-laki adalah wanita. Tapi bukan berarti menyalahkan wanita yang ada di sini, ya. Bukan.
Justru perhiasan yang terindah di dunia salah satunya wanita yang soleh. Maka tidak semua wanita seperti itu, betul kan? Bahasa itu masalah jenis kelamin ya, harus menang laki-laki ya. Tapi kita harus porsinya sama. Wanita juga akan diuji dengan katanya, laki-laki juga diuji dengan wanita. Maka di sini ketika kita melihat kasus ini, Pak, kita itu nggak hafal Quran 30 juz, betul? Betul? Yang hafal Quran saja salah niat, ketemu maksiat langsung disikat. Sehingga jadinya murtad. Apalagi kita yang nggak hafal, stop. Yang bukan dibalik dulu, wahai Allah zat yang bolak-balikan hati, sabit qulubuna ala dini la ilaha illa anta astaghfiruka. Teguhkan agama kita, keyakinan kita di atas jalan ini, di atas agama ini, ya, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikan kekuatan terhadap iman. Makanya setelah sabda bin Abdurrahim 30 juz yang hilang hanya tersisa 2 ayat saja. Apalagi ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji siapa di antara ya mereka itu yang beriman dengan sepenuh hati atau tidak. Maka yang harus dibayar oleh manusia, ketika saya tanya, bagaimana kalau seandainya yang berkhianat itu bukan orang lain tapi kita kepada pencipta kita, maka kita harus bayar dengan kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Yang pertama, first, ya, setia dalam iman. Ya, apa maksudnya? Sekarang saya ilustrasikan dengan sebuah gambar pesawat ini. Ini ilustrasi gambar pesawat yang sedang take off atau lepas landas. Pertanyaan saya adalah, kecepatan pesawat ini sudah maksimal atau separuh? Kalau mau take off, maksimal atau separuh? Maksimal. Kalau maksimal dia bisa melaju terbang, baru menampilkan kecepatannya. Kalau seandainya take off, dia ngambil kecepatan separuh saja. Bisa terbang nggak kira-kira? Resikonya apa? Separuh saja bisa jatuh. Apalagi seperempatnya kecepatannya. Maka ketika kita sudah menyatakan diri kita itu Muslim, ya, maka harus benar-benar dibuktikan 100% kemusliman kita. Nggak ada tawar-tawar. Ya, harus 100% berikhtiar agar apa? Tidak jatuh seperti pesawat ini. Lepas landas, baru setelah itu kita stabilkan. Kita gunakan sesuai dengan ujian-ujian kita masing-masing sekalian. Maka yang diminta sebenarnya oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ada kalimat redaksi di depannya. Asyhadu an, itu menunjukkan ada kalimat penegas. 2 kata penegas di situ. Bahwa saya bersaksi. Itu kunci. Jadi kalimat syahadat itu bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada kalimat tegas, komitmen dari kita. Aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Dan dilengkapi juga di situ 2 kata yang sama, bahwa aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini penegas bagi kita. Jadi tidak hanya diartikan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi di situ ada komitmen dari kita. Itu makanya di dalam rukun Islam ada kalimat syahadat yang menunjukkan bahwa kita itu dimintai persaksian, komitmen kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Dia adalah seorang hamba bertemu Allah atau meninggalkan dunia ini dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun, walaupun separuh maupun seperempat. Harus 100% yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah SAW. Next. Oke, boleh minta tolong next, Mas. Oke.
Yakinnya kita sama Allah bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu sayang sama kita dan tidak membiarkan kita hidup tanpa aturan, tanpa bekal. Salah satunya kita ketika masih berada di masa kandungan ini. Bayangkan, ketika manusia itu sibuk untuk mencari rezeki, takut dia nggak dapat rezeki, sehingga mereka melakukan semua cara untuk mendapatkan rezeki. Dia anggap kalau seandainya saya tidak melakukan ini nggak dapat rezeki. Kita butuh belajar dari anak kecil. Rezeki, bahwa anak kecil ini tidak sedang bekerja, betul? Tidak sedang melakukan pendidikan atau sekolah, betul? Tapi Allah jamin rezeki. Lewat mana? Yang nggak bekerja saja, yang tidak sekolah, yang tidak punya titel sarjana, Allah jamin. Apalagi kita. Maka teman-teman sekalian, kalau ada orang yang menghalalkan cara untuk mencari rezeki, salah. Rezeki itu sebenarnya dijamin. Yang belum terjamin itu adalah nasib kita nanti di hadapan Allah. Belum terjamin. Maka jangan mati-matian mencari rezeki. 24 jam mencari rezeki. Salah. Harus sediakan waktu untuk Allah. Karena itu bagian dari kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dunia tapi meninggalkan Allah. Tidak akan pernah dapat. Sekalipun dapat, suatu saat dia akan dibalas dengan yang lebih buruk daripada yang dia dapatkan itu. Bayi sekecil ini dengan nutrisi dari ibunya berkembang mulai dari 0 bulan sampai 90 bulan lahir. Ya. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bahwa kita juga mengalami masa-masa ini. Kita mengalami masa-masa ini dan Allah jamin. Maka jangan takut sampai usia kita sekarang ini, jangan takut masalah rezeki. Ya, Allah pasti cukupkan selama kita yakin sama Allah. Kalau kita nggak yakin, ya sama. Kita akan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Makanya teman-teman sekalian, kita itu diingatkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sebelum ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya malam dan siang, ya, itu ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa itu? Orang yang berpikir, ya, orang yang berpikir tentang proses penciptaan kehidupan. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dialah orang-orang yang ketika dia sedang berdiri, dia ingat sama Allah. Ketika dia sedang hidup, dia ingat sama Allah. Ketika dia sedang berbaring, sakit, lemah, ingat sama Allah. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua yang ada ini dengan penuh kesetiaan dan kesia-siaan. Pasti ada manfaat untuk manusia. Kenapa dijadikan siang, kenapa dijadikan malam. Begitu sayangnya Allah sampai sebegitunya sama kita, mengatur agar kehidupan kita itu berjalan dengan. Ini sayangnya Allah sama kita. Lalu kita balas dengan apa? Tidak ada yang lain. Komitmen untuk setia dalam iman yang utama. Silakan lanjut. Komitmen setia dalam iman. Dan kita butuh belajar juga dari astronot, ya. Kita juga butuh belajar dari astronot, ya. Next, lanjut. Kita belajar bareng-bareng dari astronot. Sekarang pertanyaan saya, next, lanjut. Astronot ini, teman-teman sekalian, ya, berangkat ke luar angkasa itu dengan inisiatif sendiri atau ada yang nugasin? Siapa yang nugasin? Atau siapa yang kirim? Kalau Pak Jokowi, kalau seandainya kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini memang tugasnya di luar angkasa, dia nggak mungkin saya tak berangkat sendiri jam 7 lagi saya ke bulan. Ada segitu? Nggak ada. Makanya dia ada di Indonesia. Siapa kalau nggak dia perusahaan, berarti negara kan ya? Negara. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, next, kira-kira astronot kalau pergi ke luar angkasa, tadi kan ada yang nugasi, diberi bekal atau enggak? Diberi. Apa bekal? Makanan, ilmu, logistik, ya, oksigen, betul? Betul. Lanjut. Next, ya.
Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, kira-kira astronot itu berada di bulan? Kenapa? Karena dia akan kembali ke bumi. Dia tidak akan berada selama-lamanya berada di luar angkasa. Betul? Next, pertanyaan yang keempat untuk Anda semuanya. Ada nggak ketika mereka dikirim itu bawa tugas? Ini tugas. Ada? Ya, semuanya pintar-pintar ya ternyata. Lanjut. Apakah akan dimintai laporan pertanggungjawaban setelah selesai? Ada? Pasti. Kalau di karyawan sini ada? Evaluasi? Ada pasti. Yang terakhir, kalau seandainya mereka berhasil menjalankan tugas, kira-kira diberi reward atau hadiah nggak? Ya pastinya. Ya pasti sesuai waktu misi. Kalau dilakukan oleh negara ini dia sukses membawa nama baik negara karena apa yang dilakukannya pasti diberikan hadiah. Ilustrasi dari beberapa pertanyaan ini sebenarnya seperti ilustrasi pertanyaan kita untuk diri kita sendiri. Kehidupan kita itu sebenarnya tidak berbeda dengan kita berada di dunia ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Diciptain. Dikasih bekal sama Allah kan? Kasih ada akal sehingga Anda bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau nggak tahu dikasih petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran. Kalau kurang, jelaskan di dalam hadis Rasulullah. Kalau kurang masih ada pendapat sahabat dan selanjutnya. Itu petunjuk bekal bahwa Allah sama Rasul sayang sama kita, tidak membiarkan kita diciptakan begitu saja kemudian ditinggal. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah kita berada selama-lamanya di bumi ini? Enggak. Suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita kira kalau Allah ciptakan kita ada tugas nggak kita di bumi ini? Ada? Ya. Kemudian kalau saya sudah meninggal, kira-kira dimintai laporan pertanggungjawaban ya? Kalau seandainya kita sukses menjalankan visi tugas kita diciptakan Allah, dikasih reward nggak sama Allah? Kalau nggak berhasil, dikasih punishment nggak sama Allah? Sebenarnya ilustrasi dari apa yang saya sampaikan adalah ilustrasi untuk kita sendiri. Bahwa kita hidup di dunia itu seperti astronot yang suatu saat akan dimintai laporan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh belajar dari itu. Maka harga kesetiaan terhadap iman tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. Karena ini jalan penentu kebahagiaan di dunia wal akhirat. Next. Ya. Lalu yang kedua apa? Next. Yang kedua adalah setia dalam ibadah. Lanjut. Ya. Pasti paham semuanya, teman-teman sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Bapak. Ya. Bahwa manusia itu punya visi seperti astronot tadi, bahwa hidup di dunia itu untuk beribadah. Ketika dijelaskan dalam kitab Tanbihat Mutasyarraf halaman 28 apa itu ibadah? Ternyata ibadah itu secara bahasa diartikan sebagai merendahkan diri. Jadi barang siapa yang menjadi hamba Allah, maka hendaklah dia merendahkan diri, bukan meninggikan diri atau memposisikan tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau seandainya apa yang kita capai saat ini itu dikatakan sebagai usaha saya, kecerdasan saya, kepintaran saya, ya, suatu saat Allah akan hukum dia dengan yang sebaliknya. Maka jangan sombong kita teman-teman sekalian. Tidak ada pencapaian yang kita bisa lakukan ini kecuali atas izin Allah. Buktinya kita itu dikasih sakit aja sama Allah, seminggu bed rest. Kalau Allah angkat penyakitnya 7 hari bisa bawa sakit sudah minta-minta sama Allah. Ini untuk kesuksesan 7 tahunnya dia bangun mengatakan semuanya dari dia. Oh. Ini prinsipal bahwa ketika seseorang itu memahami posisinya hamba, maka dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan diartikan juga sebagai ketundukan dan kepatuhan. Maka ada 2 kalimat yang luar biasa. Semakin imannya seseorang naik, maka ketundukannya kepada Allah semakin tinggi. Dan apabila imannya itu lemah, maka ketundukan sama Allahnya juga akan lemah. Bahkan Syekhul Islam next menyampaikan bahwa ibadah itu kok sulit banget ya. Simpel sebenarnya. Ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup semua hal yang Anda bisa lakukan untuk Allah selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah. Selama Allah mencintai perbuatannya
dan Allah meridhoi kita, baik perbuatan maupun lisan. Simple sebenarnya. Ya. Next, Mas. Makanya ada sebuah kalimat dari saya. Kalimat ini perhatikan. Quotes of life. Ya. Kalau perasaan Anda berat menjalankan itu, tolak Ustaz, kejar-kejar Ustaz, ya, gak sempat Ustaz. Suatu saat ketika Allah uji dengan sesuatu yang berat, baru Anda memohon sama Allah SWT. Mumpung Allah tidak menegur kita dengan cara yang berat, dengan cara yang tidak bisa kita selesaikan kecuali atas izin Allah. Perhatikan kan, tidak perlu Anda tampil istimewa agar kamu bisa beribadah kepada Allah, tapi beribadahlah untuk bisa membuat dirimu menjadi istimewa. Paham maksudnya? Gak perlu nunggu, Ustaz saya belum baik, Ustaz saya belum suci, Ustaz saya masih banyak dosa, Ustaz saya belum layak, Ustaz saya belum dapat hidayah, Ustaz nanti aja deh saya pakai, nanti aja Ustaz saya sholatnya, belakangan gampang Ustaz, saya bisa titip ke teman Ustaz. Justru itu yang bisa jadi istimewa. Sekalipun ujian ketika sholat itu banyak. Sholat masa aja sih? Apa masa di sholat? Ya, jangan. Keder. Rasul dilempar kotoran, dihina tukang sihir, ya, semuanya dilakukan di alam Rasul. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkan posisi dia sebagai hamba Allah, sekalipun dia tetap sholat sekali. Maka kalau kita itu bukan Rasul, bukan Nabi, bukan sahabat, kalau nggak sholat, ada pertanyaan tambahan dari saya. Next, minta tolong. Perhatikan kalimat kedua, quotes of life untuk panjenengan spesial. Putuskan sendiri. Baca baik-baik. Jika sampai detik ini kita masih enggan untuk melaksanakan sholat, coba renungkan satu hal pada diri kita. Ya, jangan kita tidak lagi merasa butuh sama. Jangan-jangan kita nggak butuh sama. Karena saya tanya, butuh nggak panjenengan sama Allah? Butuh apa sama Allah? Butuh apa sama Allah? Butuh rezeki? Butuh kesehatan? Kenapa kok nggak ke dokter aja? Kenapa kok nggak ke dokter? Nggak yakin? Nggak yakin ke dokter? Ya betul, karena dokter itu berikhtiar untuk menyembuhkan dengan keilmuannya. Sedangkan kalau kesembuhan itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang ke dokter berkali-kali tapi nggak sembuh? Ada? Itu menunjukkan bahwa Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang memudahkan urusan kita, Allah yang menjaga keluarga kita, Allah yang memberikan keberkahan ilmu pada kita. Semuanya Allah. Jadi kalau seandainya sampai detik ini kita enggan melaksanakan sholat, coba dengan satu hal dari kami, jangan-jangan kita nggak merasa butuh semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saksikanlah kami berkumpul dengan para karyawan Grand Corporation sekarang mengikuti acara kajian perdana kali. Semoga Allah merahmati sampai ke hati kami sehingga bisa membawa perubahan yang baik untuk kita semuanya, dan kami berkomitmen untuk setia dalam iman dan ibadah kepadamu. Mudahkanlah kami untuk menghadapi ujian-ujian ketika kami ingin melakukan kebaikan ke depan, dan saya berkomitmen untuk berubah sekarang ya Allah. Semoga Engkau mengizinkan kami berubah karena kami paham bahwa kami adalah ciptaanmu yang lemah tanpa kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ini harga yang harus kita bayar sekali. Makanya ketika kalimat ini saya buat, itu kadang saya meneteskan air mata. Dulu saya sholatnya sekalian. Waktu SMA itu masih 2 waktu, maghrib dan isya.
Karena itu gampang banget untuk dilakukan. Yang 2 kali aja dari 5 waktu itu saya lakukan, saya minta sama Allah langsung dikabulkan. Sebenarnya ada request dari Pak Lik saya. Ketika Pak Lik saya itu melihat posisi saya sudah dewasa, balik yang sudah terbebani hukum harus menjalankan perintah Allah sebagai tugas kita hamba Allah di dunia ini. Kemudian saya sholat hanya maghrib dan isya. Ketika pulang dari musola, Pak Lik saya menyampaikan, boleh butuh itu yang Allah, coba senang-senang, lali di Allah. Dan situ saya mikir, kata-kata Pak Lik ini sama saya. Oh iya, selama ini kita mintanya sama Allah ketika susah doang, ketika ada butuhnya doang. Ketika sudah butuhnya hilang, dapat rezeki yang banyak, kebahagiaan, lupa diri. Jadi Allah besar tanyakan. Karena gitu, sifat manusia itu gitu. Makanya kalau saya di pertemuan ini membawa kebaikan, doakan semua keluarga besar dalam kemudian itu mendapatkan keberkahan rezeki dan umur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami bahwa tidak ada yang istimewa kecuali kesetiaan saat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Suatu saat saya itu pernah nggak selera banget Ustaz sholat. Kayaknya merasa sholat itu hanya ritual. Dilakukan, kerja lagi. Dilakukan, kerja. Dilakukan lagi, langsung kerja lagi. Sehingga saya gak habis pikir, orang lain itu bisa sholat dengan tenang, khusyuk, setelah salam dia bisa duduk, kok saya gak bisa sholatnya. Mesti setelah sholat itu, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu saja, sehingga gak membuka Ustaz ke saya nih. Gimana Ustaz caranya yang satu? Ya, agar kita bisa mempunyai perasaan seperti yang orang-orang dapatkan Ustaz. Yaitu menjalankan sholat tapi nikmat banget. Salah satu penyebab kita tidak bisa nikmat teman sekalian. Ada quotes yang lain seperti itu. Atau kata-kata yang bijak yang lain. Apa itu? Jika punggung kita itu sudah penuh dengan banyak dosa, maka akan menghalangi kita itu untuk melaksanakan kenikmatan ketika kita menjalankan ibadah. Maka tugas kita agar bisa nikmat, sapu bersih, pelan-pelan, secara bertahap, dosa-dosa ini. Ya, sapu bersih. Ketika semuanya sudah bersih, kenikmatan itu insya Allah hadir. Selama ini kalau seandainya kita sholat, selesai salam langsung pergi, nggak merasakan nikmatnya sama sekali. Bisa jadi ada penghalang. Maka tugas kita hilangkan penghalang dengan cara beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya suatu saat Allah hilangkan, saya yakin nggak usah diminta. Suatu saat panjenengan akan merasakan ketika sujud itu tetesan air mata tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba ingat dosa, tiba-tiba ingat orang tua, tiba-tiba ingat Allah, tiba-tiba ingat neraka, tiba-tiba ingat mengharapkan surganya Allah. Semua itu akan dipulihkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kita bawaannya itu ya Allah. Kok enak banget saya sholat di sini. Pada banget. Nah kalau seandainya kita masih belum punya perasaan itu, berarti ada apa? Ada apa? Di punggung kita ini ada penghalang. Hilangkan penghalangan. Ya, terus hilangkan dulu, bebaskan dulu semuanya. Insya Allah teman-teman akan habis. Ya, kalau seandainya materi ini sudah mulai masuk ke dalam hati jenengan, itu salah satu tanda Allah cinta sama jenengan. Sayang sama jenengan. Kalau materi ini sampai di sini belum selesai, materi ini sudah kena ke hati jenengan. Pertemuan perdana ini soul power sudah mulai kerasa. Sudah mulai kerasa. Itu tanda bahwa Allah sedang melembutkan hati kita. Allah sedang melembutkan dan menyiapkan hati kita untuk menerima kebaikan dari Allah melalui perantara forum ini, sehingga ketika ada forumnya seperti ini, kita dapat ilmunya, kita berkomitmen berbuat sesuatu Allah. Dulu teman-teman sekalian, ketika saya, maaf ya, saya cerita dulu, saya memutuskan untuk berubah tahun 2007. Ketika itu saya digambarkan dalam sebuah acara hampir sama dengan ini, ya. Cuma materinya waktu itu beda. Kemudian digambarkan bahwa sekalian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ketika kalian berbuat baik, ya akan dapat balasan baik. Ketika berbuat buruk akan dapat balasan buruk. Coba bayangkan kalau seandainya teman-teman sekalian sudah meninggal. Kemudian posisi tidur di lorong kanan, kemudian Anda tetap di atas. Siapa yang melirik Anda untuk terakhir?
Ketika sudah dikubur, tanah itu masuk ke dalam yang ada kita sendirian, semua keluarga kita pulang. Dan hari pertama siksa kubur dimulai. Kalau Anda disiksa di situ, nanti dibalas oleh Allah dengan balasan neraka. Sejak saat itulah saya membayangkan bagaimana pedihnya siksa neraka, walaupun akal saya nggak nyampe, tapi dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa seringan-ringannya teman sekalian siksa neraka ketika kita injek batu kerikil neraka itu meluk otak kita. Sejak saat itulah saya memuji Allah. Ternyata usia sampai segini engkau masih memberikan saya hidayah. Terima kasih. Saya akan berkomitmen untuk berubah. Sekalipun saya belum sempurna. Maka teman sekalian, jangan. Kalau seandainya kalian, saya pribadi, Anda semuanya butuh sama Allah, jangan pernah tinggal kewajiban kita sebagai hamba. Yang ketiga teman sekalian, harus setia dalam muamalah. Tidak bisa teman sekalian kalau kita ngambil seperempat aja Ustaz, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu alim. Bukan masalah alim atau tidak, bukan karena kita ngambil porsi itu, bukan. Tapi ini memang sebuah kewajiban bagi kita. Maka ketika kita memang sudah paham, harus apa yang harus dilakukan, maka kita harus memahami itu, bahwa kita harus belajar tentang syariat. Termasuk muamalah, berinteraksi dengan orang lain ketika kita misalnya dalam masalah jual beli. Nah, tapi sebelum saya gambarkan teman sekalian, saya ilustrasikan dengan brainless. Di situ ada perintah teman sekalian. Hubungkan bentuk yang sama menggunakan garis lurus atau garis lengkung dengan syarat tidak boleh ada garis yang berpotongan atau crash dan tidak boleh keluar lingkaran. Kira-kira ada yang bersedia maju menunjukkan gimana caranya menghubungkan? Coba pikir dulu. Kalau seandainya jenengan terlalu jauh, bisa keluarkan HP-nya, silakan difoto, di zoom, silakan diedit di situ. Bisa nggak? Menghubungkan bentuk yang sama tanpa ada garis yang crash, berpotongan dan tanpa keluar lingkaran. Ada yang mau maju, coba dipikirkan dulu. Kalau seandainya terlalu jauh, silakan difoto, kemudian diedit di HP-nya, silakan. Saya tunggu waktunya 2 menit saja. Atau ada yang maju boleh? Silakan. Mas Ayus, coba Mas Ayus, tunjukkan, kita cek. Nah, udah. Bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kita lihat, apakah ada garis yang plus yang ditunjukkan oleh Mas Ayus sekarang? Coba. Ayo Mas Ayus. Ada yang belum melewati yang lain. Harus ada. Gimana Mas Ayus? Saya berbohong. Saya ada maksud. Lagi selain Mas Ayus, ada yang mau coba? Ya. Coba dulu, jangan. Coba dibikin dulu. Hubungkan bentuk yang sama dengan garis lengkung atau garis lurus, tapi tidak boleh ada crash antara satu garis dengan garis yang lain dan tidak boleh keluar lingkaran. Yang bisa. Yang bisa tadi. Ayo coba. Ada nggak yang boleh dimaju? Boleh. Boleh. Gimana? Sini, kasih. Ya, boleh. Ya, kasih jalan. Oke. Ketika berikan aplaus dulu, tanya. Kira-kira betul kalau seandainya, nah coba ditunjukkan dengan ilustrasi gambar di situ. Oke, 1, oke, lewat samping kanan ya. Oke, terus, terus, senyumnya lewat mana? Senyum jadi. Oke, coba. Oke, betul. Oh, nggak boleh. Nyerang. Nggak boleh. Oke.
Oke. Oke. Ini tobat Tony. Gak boleh keluar dari lingkaran. Jelas? Sebentar. Oh, ini biasa komentarnya. Ya. Coba. Masih ya? Udah ketemu jawabannya? Oke, kita tunggu. Nah, jumlahnya ya. Oke. Oke. Berikan aplaus buat beliaunya. Kita lihat. Kita lihat yang bareng-bareng pergerakannya ya, teman sekalian. Oke. Oke. Oke, betul. Oke. Terima kasih Masnya. Betul. Ya, saya ulangi pergerakannya ya. Ini ke sini ya. Oke. Kemudian ini ke sini ya. Kemudian ini agak ke pinggir. Kemudian ini lewat sini. Bisa kan? Bisa. Ini berkaitan dengan materi kita, setia dalam muamalah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, kita itu butuh setia terhadap muamalah. Kenapa? Karena untuk menghindari sesuatu yang curang, judi, riba. Kemudian ketika berutang. Karena kalau keempat ini tidak dipahami ilmunya, semua aturan itu akan ditabrak. Seperti yang saya berikan pada gambar ini. Saya tadi saran, jangan sampai keluar dari kanan. Ada orang yang boleh nggak usah pakai keluar juga. Itu menunjukkan bahwa idenya manusia untuk mendapatkan rezeki kadang menabrak aturan Allah. Padahal sudah ditentukan jalan rezekinya. Cuma kadang kita nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, kita bisa nggak menyerah mendapatkan rezeki itu. Jadi sebenarnya batasan yang saya berikan di sini itu adalah seperti batasan Allah ketika kita bermuamalah. Jangan sampai Anda itu hanya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, proses jual belinya bukan. Jangan sampai Anda itu judi, jangan sampai riba, dan jangan sampai mengabaikan masalah utang. Kenapa Ustaz? Perhatikan benar sekalian ya. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin, Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin, ya. Celaka bagi orang yang curang ketika dia menakar sebuah timbangan. Siapa Ustaz? Ketika dia posisinya sebagai pembeli, dia minta dicukupkan timbangannya. Ketika dia posisinya sebagai penjual, mereka minta dikurangi. Ditegur sama Allah, kita nggak boleh. Maka ketika kita bergabung dalam Grand Corporation, maka jangan sampai kita itu melakukan kecurangan. Karena Allah melaknat orang-orang yang berbuat curang. Kalau bukan haknya, kita bisa jangan diambil. Kalau hak kita, ya tuntut sebanyak-banyaknya. Hindari judi. Fokus pada diri sendiri aja sebenarnya. Teman-teman, kadang ini yang perlu digaris bawah ya. Judi itu tidak hanya online sebenarnya, tapi judi itu malah meliputi 3 definisi. Jadi ketika Anda ketemu 3 definisi ini, maka itu bisa dipastikan judi. Contoh, yang pertama, definisi judi. Ada harta yang dipertaruhkan dari peserta. Itu yang pertama definisinya. Jadi ada harta yang dipungut dari peserta. Yang kedua, ada permainan yang dimainkan. Dan yang ketiga, ada pemenang dan ada yang kalah.
yang menang ngambil harta tadi yang sudah terkumpul, yang kalah tidak dapat. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi makanya kalau di pasar malam hati-hati. Hati-hati. Kalau di pasar malam ada permainan yang meliputi 3 definisi, ada semua klasifikasi judi. Apa tadi yang pertama? Ada harta yang dipertaruhkan dari peserta. Yang kedua, ada permainan untuk menentukan siapa yang menang. Dan yang ketiga, pihak pemenang akan mengambil harta tadi. Itu sudah bisa dipastikan judi. Pesan saya, kalau ke pasar malam, hati-hati. Hati-hati. Ya? Semua permainan kalau saya berkaitan dengan 3 itu, maka dia termasuk. Berarti kalau seandainya kita ada permainan yang besar, kita bayar set 5.000 Ustaz. 5 kali main. Ya, bayar kan? Main kita, ya. Kemudian kita dapat yang lebih besar. Ya, itu sama aja. Ya, sama aja. Ya, itu judi. Kemudian ada 10 orang Ustaz. Ya. Kita kumpulkan 10.000, jadi 100.000. Ya. Kita lombakan ini Ustaz. Siapa yang menang dapat 100.000 Ustaz. Nah, itu juga termasuk judi. Kenapa? Karena satu, memenuhi syarat ada harta yang dipertaruhkan dari semua peserta. Yang kedua, ada permainan lomba lari. Dan yang ketiga, yang menang ambil harta dari yang kalah. Ustaz, kalau challenge gimana? Kalau challenge bukan termasuk judi. Mas Ayus, kalau Mas Ayus ya bisa menggantikan saya sebagai pemateri, saya kasih uang 100. Nah, itu challenge namanya. Jadi tidak dipungut harta dari peserta, tapi challenge dari satu pihak. Paham maksud saya? Jadi challenge tidak judi. Ya, memberikan tantangan kepada orang lain, kemudian diberikan hadiah tidak judi. Tapi kalau seandainya dulu terselip itu, kalau di tempat daerah kami itu ada permainan namanya judi kelereng. Kelereng yang dengan ukuran standar, kemudian dikikis pakai gergaji sampai kecil, kemudian diamplas sampai halus, kemudian jadi kecil, diperlombakan dengan lomba seperti papan yang diberikan batas benar. Dikasih rintangan paku di tengah-tengahnya, kemudian diluncurkan dari atas, posisinya bidang miring seperti ini. Siapa yang mencapai finish, dia akan yang menang. Dan setiap peserta harus bayar, misalkan 1.000 sekali main. Jadi kalau seandainya semuanya sudah main, pemenangnya sistem gugur, maka otomatis yang menang akan mengambil hartanya. Itu judi. Jadi jangan menyalahkan orang yang judi online saja, karena bisa jadi aktivitas kita juga di tengah-tengah kurang hati-hati dalam masalah judi. Kenapa Ustaz kok kita harus berhati-hati? Karena ada rambu-rambu dalam muamalah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan. Nah, ini sekalian. Jadi harus hati-hati ya. Makanya kita butuh komitmen. Ada 3 hal. Yang pertama, setia dalam apa tadi? Setia dalam iman. Yang kedua, setia dalam ibadah. Yang ketiga, setia dalam muamalah. Termasuk untuk urusan utang jangan diremehkan. Coba kita baca hadisnya Rasulullah SAW. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh untuk kedua kalinya, dan dia masih punya utang selama di dunia, maka dia tidak akan dimasukkan ke surga sampai utangnya lunas. Makanya kalau punya utang jangan diremehkan, karena utang itu akan mencegah kita untuk memasuki surganya Allah. Penegasan 2 kali pengulangan Rasulullah mengatakan ada orang yang berjihad di jalan perang, meninggal, dihidupkan lagi, berjihad lagi, meninggal. Kalau dia punya utang, seberapapun bagus ibadah kita tertunda sampai ahli waris melunasinya. Maka ketika saat itu saya memahami konsep utang seperti ini, saya cari siapa yang pernah mengutangi saya. Harus ada kata-kata ikhlas gitu. Kalau belum ada ikhlas itu menjadi beban bagi saya. Wah, ini nanti di akhirat bahaya ini.
kepala kita bisa ditransfer ke mereka sejumlah nilai utangnya, ya. Nah ini saya nggak mau, makanya kalau saya ada hutang saya harus cari tahu, ya. Kalau belum bayar saya catat, ya. Maka teman-teman sekalian kalau saya bertransaksi muamalah belum tunai, perintah di dalam Quran surat Al-Baqarah catat, karena nanti sampai mati akan dibawa. Jadi kalau saya utang 1.000 jangan dilewatkan, utang 5.000 aja. Kalau belum keluar kata ikhlas ya saya itu jangan dipermainkan, karena itu bisa ditagih sama Allah SWT. Paham maksud saya? Sampai di sini ada yang disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan, boleh? Masih ada waktu sebelum kita sarapan. Banyak, boleh. Oh ya, boleh berdiri. Enggak, saya mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini bahas masalah judi tadi ya Pak Ustaz. Ya. Jadi mau bertanya apakah arisan itu termasuk judi? Apakah arisan? Termasuk judi. Terima kasih. Oke, baik. Arisan, jika ada potongan, hati-hati, bisa jatuh ke judi. Jadi arisan itu di dalam Islam dipahami sebagai utang. Iya kan? Kalau saya misalkan ada 10 orang, ya, iuran tiap bulan 100.000, 10 orang terkumpul berapa dalam 1 bulan? 100.000, 10 orang terkumpul berapa? 1 juta. Dikocok tas. Kena si A. Maka si A mendapatkan uang 100.000. 100.000 uangnya sendiri, 900 itu sebenarnya utang atau pinjaman ke anggota yang lain. Ya. Ketika arisannya jumlahnya itu sama dengan yang dikembalikan, maka ini bukan. Jadi kalau seandainya uang yang terkumpul itu 100.000, 100.000, total 1 juta, saya dapat 1 juta, sampai 10 orang semuanya dapat 1 juta tanpa ada pengurangan atau tanpa ada penambahan, maka itu bukan termasuk judi. Boleh. Jadi pastikan dulu arisannya. Ustaz, dipotong administrasi, gak usah ada embel-embel administrasi, gak usah ada. Kan di awal akan berbahaya. Lebih baik disampaikan. Nanti ya teman-teman sekalian, kalau sudah dapat mau sedekah untuk kas kita, silakan berapapun diterima. Jadi tidak boleh menentukan di syarat awal 10% dari yang didapatkan dari arisan, ya, itu otomatis akan masuk kas. Nggak usah ditetapkan itu. Nanti itu seperti transaksi yang bermasalah di dalam Islam. Karena apa? Utangnya, ya, 900.000, tapi dikembalikannya nggak sampai seperti itu. Dan yang didapatkan kurang dari itu. Jadi nggak boleh ditentukan di awal untuk kasket, untuk administrasi, dan yang lain. Kalau seandainya pinjam sesuai, karena di dalam Islam kalau pinjam 100 nggak boleh ditambah-tambahin. Bahaya Ustaz orang itu Ustaz. Kecuali di dalam hadis itu memang ada ketika seseorang itu sudah terbiasa saling memberi kepada dia. Contoh misalkan saya utang ke Mas Didi. Mas Didit, saya pinjam 2 juta. Kemudian saya kembalikan 2 juta plus Mas Didit, ini ada sedekah untuk jenengan karena jenengan berbuat baik sama saya. Karena menghutangi saya. Hutangnya lunas ya saya tadi? Lunas, tapi saya kasih embel-embel berkata sebagainya. Ketika saya tidak terbiasa memberi barang itu kepada Mas Didit, jatuhnya nanti riba. Tapi karena Mas Didit itu tetangga saya sudah terbiasa kasih, ya, ngasih berkatan dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya berhutang kepada Mas Didit, saya ganti 2 juta cash, kemudian saya kasih nasi karena saya sudah terbiasa ngasih nasi, maka ini bukan riba. Jadi dikecualikan memang di dalam Islam itu jangan ada embel-embel tambahan apapun dalam hutang, kecuali sudah terbiasa. Nah begitu Rasulullah menjelaskan, sudah terbiasa melakukan yang seperti itu ketika dia tidak berhutang. Nah itu. Jadi arisan harus dipastikan dulu, jangan sampai berkurang ataupun bertambah. Dan tidak boleh ditentukan jumlah persentase di awal untuk administrasi, kas dan lain sebagainya. Lebih baik sampaikan. Nanti kalau seandainya panjenengan semuanya sudah dapat, mau ngasih kas silakan, kita terima berapapun. Gak ngasih juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada paksaan. Jadi bisa jadi persentasenya itu lebih dari 10%.
lebih dari 10%, atau misalkan 5%. Jadi tidak boleh ditetapkan di awal. Nah, begitu ulama menjelaskan bahwa harus hati-hati di dalam hisab. Jadi bisa dua, boleh dan tidak boleh. Boleh dalam hal yang tadi, jumlahnya harus sama. Nggak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Paham maksudnya? Oke, betul. Bagus pertanyaannya. Untuk apa? Agar kita hati-hati. Ustaz, ada yang tanya juga waktu itu tentang judi. Berarti kalau kita ikut gerak jalan, funback, itu termasuk judi, Ustaz? Tunggu dulu. Bayar apa enggak? Kalau enggak bayar, gratis, bukan? Kalau bayar, uangnya dilimpahkan ke dalam barang-barang tertentu, kemudian diberikan kepada peserta yang dapat konversi. Jadi kalau jangan bukan barang yang dikasihkan kepada yang akan mendapatkan door prize, karena memenuhi 3 hal. Yang pertama, ada harta yang diambil dari peserta. Ada kan? Pendaftaran. Ada permainan yang dilakukan. Apa itu? Yaitu harus ikut dulu belajaran. Anda harus ikut dulu, baru diundi. Setelah diundi itu permainan. Diumumkanlah siapa yang menang dan siapa yang dapat hadiah. Berarti kalau kita nggak tahu, beda lagi. Kita nggak tahu uang pendaftaran itu digunakan untuk surprise atau enggak. Namanya nggak tahu. Ya berarti belum memenuhi syarat. Ya, tapi kita tidak tahu. Tapi mending kita hati-hati. Gimana yang menyisati itu tidak terkategori judi ketika hadiah yang diberikan kepada beberapa peserta dalam surprise diambilkan dari sponsorship. Boleh. Oh, maksudnya. Wow. Jadi kalau ada sponsor kasih dana 5 juta, buat hadiah semuanya. Uang pendaftaran dikelola panitia. Silakan. Boleh kalau sponsor sih. Karena di luar dari harta yang diambil dari peserta. Allah Allah. Jadi makanya hati-hati. Gak salah ikut gerak jalan, gak salah ikut jalan santai, gak salah ikut funback. Tapi hati-hati. Ketika ada pungutan atau pembiayaan di awal sebagai biaya pendaftaran, jadi kan ragu nggak apa enggak itu. Lebih baik kalau ragu cari yang gratis deh. Ya, cari yang gratis. Gak ada pakai gratis tadi. Ya ada kan sendiri. Nah, itu begitu syariahnya untuk mengatur ya teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang ini bisa mengena. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Boleh. Kembali ke masalah Utang. Ketika kita hutang nilainya 1 juta, Ya. cuma kita bisa nyaur 10 tahun kemudian dengan nilai 1 juta yang dulu dengan sekarang sudah beda. Apakah kita tetap bayar 1 juta atau gimana? Iya, bayar sudah beda banget. Betul, 1 juta kalau dulu bisa banyak yang dibeli, sedangkan 1 juta sekarang tetap harus bayar sesuai dengan nilainya. Harus dengan nilai. Gimana, Pak? Yang harus bayar 1 juta. Tetap 1 juta. Tetap 1 juta. Boleh. Jadi harus dibayar. Gak boleh dilebih-lebihkan. Iya, 10 tahun yang lalu. Tambahin lah. Jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Ya. Berarti kan sampaikan. Utang saya berikan jangka waktunya 1 tahun. Gak salah lama. Misalnya ini sudah jadi ambil tetap yang sesuai dengan itu, karena tidak ada kalkulasi rugi atau untung dalam masalah utang. Yang penting mereka bisa menunaikan kewajibannya, kita pun mendapatkan hak. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan, biarkan Allah ganti dengan pahala. Karena orang yang menghutangi itu dapat pahala. Kalau lillahi ta'ala. Ya, kalau yang itu jawaban saya. Oke, gimana pertemuan perdana? Membosankan atau enggak? Banyak ilmu yang didapat apa enggak? Ingin berkomitmen setia apa enggak? Ada 3 kesetiaan tadi. Yang pertama, ibadah. Semoga dengan adanya forum ini kita bisa sama-sama memperbaiki, karena sebenarnya materi ini untuk saya pribadi. Nasihat untuk saya karena saya pakai ilmu, saya kurang ilmu dan saya masih banyak dosa, sehingga ketika saya menyampaikan ini sebenarnya itu untuk nasihat saya pribadi.
dan terlebih untuk panjenengan semuanya. Semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Kalau salah menyampaikan ini, saya ada kesalahan, ya semata-mata itu dari saya, dan semua yang baik itu dari Allah Subhanahu. Karena Dia adalah Allah yang memberikan kita ketenangan jiwa, ya sesuai dengan judul. Allah Subhanahu. Saya kembalikan kepada Mas Ayus. Terima kasih Mas Ayus sudah mengantarkan forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.